kami akan membahas tentang aspek keamanan dalam sistem informasi. Keamanan itu penting banget karena kita hidup di era digital, di mana data bisa saja dicuri atau disalahgunakan kalau nggak dijaga dengan baik. Nah, ada 4 aspek utama dalam keamanan, yaitu pertama, confidentiality atau kerahasiaan, kedua, integrity atau integritas, ketiga, authentication atau autentikasi, keempat, availability atau ketersediaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality atau kerahasiaan berarti kita harus memastikan kalau data atau informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Misalnya data pribadi seperti password, nomor rekening, dan data perusahaan agar tidak bocor ke orang lain. Cara menjaga kerahasiaan ini bisa menggunakan enkripsi, password yang kuat, atau akses terbatas. Kalau sistemnya nggak punya proteksi yang baik, bisa jadi data kita dicuri oleh hacker dan dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, ada integrity atau integritas. Maksudnya, data yang kita simpan harus tetap akurat dan utuh. Nggak boleh diubah sembarangan oleh orang yang nggak berhak. Contohnya gini, bayangin kalau ada hacker yang masuk ke database sekolah dan mengubah nilai-nilai ujian. Ini bisa bikin kacau kan? Nah, buat menjaga integritas data, biasanya dipakai backup, checkup, atau digital signature. Biar kalau ada perubahan, bisa langsung dideteksi. Selanjutnya ada authentication atau autentikasi, yaitu proses buat memastikan bahwa seseorang yang mengakses sistem itu benar-benar orang yang berhak. Contohnya, kalau kita mau login ke Instagram, pasti harus masukin username dan password dulu. Bahkan sekarang ada tambahan kayak autentikasi 2 faktor atau 2FA yang pakai kode OTP biar lebih aman. Ada juga teknologi biometrik kayak sidik jari atau face recognition yang bikin sistem semakin sulit dibobol atau dibajak. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Ini artinya sistem atau layanan harus selalu bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Cuma dong kalau sistem aman, tapi sering down atau tidak bisa dipakai. Misalnya pesan makanan online tapi aplikasinya error terus, itu pasti nyebelin kan? Nah, buat jaga availability biasanya perusahaan pakai server cadangan, sistem pemantauan dan proteksi dari serangan DOS, supaya website atau aplikasi tetap bisa diakses tanpa gangguan. Oke, baik teman-teman. Untuk kasus kejahatan sistem informasi di Indonesia, kami mengambil contoh serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia. Serangan ini dilakukan oleh kelompok hacker Lockbit 3.0 yang berhasil melumpuhkan sistem BSI selama beberapa hari. Akibatnya, nasabah tidak bisa mengakses mobile banking, ATM, dan layanan transaksi lainnya. Tidak hanya itu, data penting juga diduga dicuri dan dijadikan alat pemerasan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan cyber dalam dunia perbankan. Jika sistem tidak dilindungi dengan baik, serangan seperti ini bisa terjadi lagi. Oleh karena itu, institusi keuangan harus memperkuat perlindungan data, memiliki sistem backup yang baik, dan lebih transparan. Berikut adalah cuplikan beritanya. Pemirsa, setelah sempat mengalami gangguan layanan perbankan pada pekan ini, Sabtu kemarin kelompok hacker ransomware Lockbit mengaku telah meretas dan mencuri data 15 juta nasabah. Kelompok hacker ransomware yang bernama Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan sistem layanan di PT Bank Syariah Indonesia atau BSI dan mengancam akan menyebarkan data 15 juta nasabahnya. Total data yang dicuri sebesar 1,5 terabyte, diantaranya 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanan yang mereka gunakan. Sebelumnya, Bank Syariah Indonesia tidak bisa memberikan layanan perbankan kepada nasabah pada Senin 8 Mei 2023 hingga Kamis 11 Mei 2023. BSI berdalih hal itu karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Layanan baru pulih kembali pada hari Kamis. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang aspek keamanan sistem informasi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Aku diam, Jangan sumpah. ketawa-ketawa. Kamu tanya, tutup muka aku. Udah, aku pikir aja. Sampai Sana lah, Pi. Nyari nomor lagi. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita mengambil contoh kasus Cara menjaga kerahasiaan ini cara menjaga lain. Ini betul ini. 3 kali ya. Apa sih?